berbagi di apa yang kami sampaikan ini 2 bulan yang kami sharekan di teman-teman di Jawa Timur, tapi kami merasa bahwa ini penting juga ya buat setiap kita yang mengingat. Di sore Pak Freddy mengingatkan saya malam ini ada pelayanan, dan saya tadi bilang oke, nanti singkat aja, saya bilang gitu. Kenapa singkat, saudara? Karena malam ini judulnya rahasia pernikahan. Nah, ada yang ngomong kalau rahasia itu bukan sebuah rahasia kalau sudah diceritakan. Nah, makanya karena rahasia ya sudah cukup aja, saudara. Ya, cukup sampai di sini. Ya, karena rahasia. Jadi boleh diceritakan gitu ya, singkat. Gitu. Nah, saudara, malam hari ini kami mau berbagi sedikit. Sebenarnya ini kita banyak yang tahu ya tentang hal ini, rahasia pernikahan. Jadi pernikahan itu apa, saudara? Pernikahan ini sebagai misteri ya, sebuah misteri. Nah, kita mau lihat dulu, saudara, Efesus 5 ayat 32. Ya, ini kita sudah sering baca ini, kita sudah sering tahu, kan mungkin sharing tentang hal ini ya. Efesus 5 ayat 32 mengatakan rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, di dalam bahasa lainnya, bahasa lainnya kata ini tidak ada, saudara. Jadi rahasia ini besar, tidak ada, saudara. Tapi rahasia besar. Pernikahan itu mengandung makna ya, mengandung apa? Memiliki rahasia besar. Ya, rahasia yang besar atau misteri di dalam. Kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi dengan pernikahan kita. Menikah, kita semua tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya, ya, apa yang akan apa yang akan dialami, ya, entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun, 10 atau berapa puluh tahun lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan pernikahan. Ya, kenapa misteri? Ya, saya beberapa waktu yang lalu dan 2 bulan lalu, waktu saya potong rambut, tukang potongnya nanya, anaknya berapa, Pak? Saya bilang saya belum ada. Terus dia bilang, oh ya, ya sudah, ucap syukur aja ya Pak. Nah, maksudnya kan pernikahan itu kan dalam rencana Tuhan. Terus dia mengucapkan satu kata apa, terus saya berpikir gini, ini kok bahasanya orang Kristen. Ya, bahasa orang Kristen. Saya tanya, kamu Kristen? Ya Pak, saya Kristen. Oh, ya, tadi orang Kristen. Nah, saya cerita. Terus waktu itu dia cerita apa tentang pernikahan, terus saya bilang, pernikahan itu misteri, Mas. Pernikahan itu misteri. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, bahkan saudara, orang yang pacaran lama tapi menikah sebentar. Ya, pacarannya lama tapi menikah sebentar. Ada yang pacarannya sebentar, pernikahannya awet. Ya. Ada yang pacaran lama tidak jadi nikah. Nah, itu kan banyak juga yang terjadi seperti itu. Ya, ada yang pacarannya sebentar, tidak jadi nikah juga. Ya banyak, saudara, yang terjadi seperti itu kan. Nah, ini misteri, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi dengan pernikahan kita. Ya, jadi perjalanan pernikahan kita ini sulit ditebak, tapi belajar dari apa, saudara? Kami belajar Abraham itu kan pada waktu dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, Abraham itu dikatakan ke negeri yang akan aku tunjukkan. Sama sebetulnya waktu kita masuk di dalam pernikahan. Kita 2 orang ini mengikat janji nikah. Saudara, itu sebetulnya saat itulah kita sedang menyatakan bahwa
ke negeri yang akan ditunjukkan. Aku tunjukkan. Nah itu saudara, nah apa yang membuat Abraham itu berani melangkah, saudara? Tadi kedua, dia punya iman, percaya bahwa Tuhan yang nyuruh dia, Tuhan nanti akan menyediakan, Tuhan nanti akan memimpin, akan memelihara, yang akan melindungi. Sama, saudara. Sebetulnya waktu kita mengucapkan janji nikah, itu kalau bahasa saya, orang nikah itu orang nekat, saudara. Ya orang nekat, karena apa? Nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi mengucapkan janji nikah, sebetulnya disitulah kita butuh iman. Ya, butuh iman untuk percaya bahwa apapun ya yang terjadi nanti dalam pernikahan, kita mesti percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi kita, memelihara kita di dalam pernikahan. Nah, di dalam kitab Efesus tadi, saudara, Efesus 5 ayat 32 tadi dikatakan rahasia besar. Apa rahasia besarnya? Sebenarnya rahasia besar pernikahannya itu adalah dikatakan apa hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, rahasia besar ini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, kita mau yang ini, saudara, yang harusnya kita belajar di dalam pernikahan kita, bagaimana sih sebetulnya Kristus dengan jemaat itu? Ya, bagaimana Kristus membangun satu hubungan dengan jemaatnya. Nah, hubungan Kristus dengan jemaat inilah yang dikatakan ini punya rahasia. Bersyukur bahwa Yesus itu sudah memberikan contoh, memberikan teladan buat kita, sehingga kita bisa menjalani menjalani rahasia atau misteri di dalam pernikahan itu. Ya, kami tidak tahu, saudara, yang akan terjadi nanti kira-kira 1, 2 tahun, 5 tahun lagi buat kami apa. Tapi belajar percaya bahwa Tuhan itu sudah memelihara kita, memberi teladan. Nah, apa, saudara, yang mau kita mau lihat bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat itu akan membuat pernikahan kita berubah, akan membuat pernikahan kita berbeda gitu ya dengan pernikahan-pernikahan yang lain. Nah, kita lihat beberapa hal, saudara, 3 hal yang ada di dalam hubungan, 3 prinsip hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, lanjut ya, Bapak Ibu. Kita belajar soal hubungan Kristus dengan jemaat. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu kasih. Kasih di sini bicara soal kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya, kita perjalanan pernikahan kita ini kan kita tidak bisa menarget ya, oh nanti ke depannya pernikahan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pernikahan kita akan seperti ini. Kita tidak bisa menarget. Dan setiap masing-masing pernikahan pun beda-beda kan. Perjalanan pernikahan kami dengan orang lain mungkin berbeda. Ada yang pernikahannya setahun, jalan setahun, oh pernikahannya baik-baik aja sih, tidak masalah. Tidak ada masalah berat gitu ya. Ada yang sudah belasan tahun bermasalah terus berkutat di situ terus. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam pernikahan kita lewat perjalanan kita. Nah, untuk itu kita dalam perjalanan kita ini butuh yang namanya tadi iman ya. Dan kita terus berpegang kepada, maksudnya kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita juga ingat akan komitmen itu yang membuat kita ini terus dapat bertahan. Terus kita ini pernikahan, pastinya pernikahan kita ini kan tidak berjalan. Kami ngalami juga ya, saya juga ngalami gitu ya, awal-awal menikah kok susah banget gitu ya, hidup dengan pasangan seperti ini gitu ya, dengan karakter yang seperti ini gitu, rasanya susah banget gitu ya. Tapi butuh yang namanya komitmen untuk kita ini menjalani pernikahan kita. Nah, butuh tadi yang rahasia besar
itu yang pertama yaitu butuh yang kasih agape. Jadi kasih bukan sekedar kasih kita ini aduh tertarik dengan pasangan kita. Kita ini apa? Sekedar asmara gitu ya, jatuh cinta, asmara, nafsu, eros gitu ya, seperti eros gitu. Tapi ada peningkatan, meningkat ke filia, kasih persaudaraan, temanan, meningkat lagi ke kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, benar-benar tanpa syarat. Jadi bisa apa? Menerima pasangan itu apa adanya gitu ya, menerima pasangan itu apa adanya. Nah, kalau saya ingat gitu ya, perjalanan pernikahan kami dari sekarang sampai dari dulu yang awal itu sampai sekarang ya ada progres ya, ada perubahan Bapak Ibu ya. Di awalnya ya kami yang ngalami, jadi bukan dilihat sekarang wah pernikahannya baik-baik ya, tapi dulu kami juga ngalami yang namanya apa? Nggak enakan gitu ya, konflik, saling tuntut, walaupun kami kuliahnya, saya tuh kuliahnya bukan hukum ya, dia ya juga bukan hukum, tapi kalau nuntut orang itu aduh hebat banget. Nuntut kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Kayaknya hebat kamu. Hukumnya lebih kuat saya ya. Ya itu kami alami juga. Jadi dia tipe orang yang apa? Yang cermat gitu ya. Itu kami sempat share juga ya di retreat gitu ya. Yang orang cermat itu enggak gampang loh Bapak Ibu ya, hidup dengan orang rasanya ini harus beginilah, begini diatur begini, dituntut begini gitu ya. Tapi kami ngalami, tapi ya itu butuh yang namanya komitmen, untuk komitmen, ingat komitmen pernikahan ya Bapak Ibu, komitmen untuk kita ini saling mengasihi, menghormati, menghargai pasangan kita dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik, buruk pun, ya kita harus tetap pegang komitmen kita ini dengan dibekali yaitu kasih tanpa syarat tadi. Kasih tanpa syarat itu kasih apa? Kasih agape. Kita lihat di firman Tuhan juga ada ya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di sini diuraikan tentang kasih di dalam firman Tuhan itu lebih ke apa, Bapak Ibu? Kalau saya lihat di sini bukan sekedar kita ini apa, mengucapkan, bukan kita sekedar aku mengasihi kamu kok gitu, bukan sekedar itu, tapi lebih ke tadi dikatakan tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak cemburu, tidak mencari keuntungan, tidak berlaku tidak sopan. Nah, itu bicara soal sikap dan tindakan dan sikap kita. Ya, tindakan dan sikap kita ini yang harus kita munculkan. Kita lewat kita mengasihi pasangan kita ini lewat bagaimana sikap kita kepada pasangan. Apakah itu bentuk dari kita ini mengasihi? Bagaimana tindakan kita kepada pasangan, apakah itu bentuk dari kita ini mengasihi pasangan kita? Jadi di sini tindakan yang didasari dengan kasih ini pastinya tindakan yang tidak menuntut kesempurnaan pasangan. Begini kamu harus begitu. Tadi dikatakan tanpa syarat ya Bapak Ibu. Tidak menuntut kesempurnaan pasangan. Jadi menerima kekurangan pasangan, kelemahan pasangan. Kalau pasangan berbuat salah ya kita belajar untuk ya kita menerima pasangan. Kita menerima misalkan punya karakter yang tidak sabaran, masih susah dinasihati.
ngeyel gitu ya, ngeyelan gitu ya. Ya tetap harus belajar untuk kita ini ya menerima pasangan. Ya, saudara. Jadi kita mesti meningkat ya, saudara. Perjalanan pernikahan kita itu harus meningkat. Tadi saya dikatakan dari sekedar eros, ya, meningkat ke filia, ke agape. Nah, ini memang ya bekal. Sudah tadi dikatakan kasih itu bekal perjalanan kita. Nah, sebetulnya tadi ya kalau bicara kasih atau bicara cinta ini bentuknya apa sih, saudara? Cinta itu apa? Memang bentuknya cinta itu mesti hati itu, saudara? Ya kalau bentuknya cinta saya ganti bentuknya gini kan ya boleh, saudara. Ya inilah cinta saya gitu kan boleh, saudara. Ya wong enggak ada bentuknya atau bulat, ya, atau bulat ya. Cinta itu seperti ini, saudara, bulat begini kan boleh aja ya. Cuman kan semua gambarkannya hati ya. Ya itu bentuk. Sebenarnya enggak ada bentuknya, saudara. Abstrak kalau saya mengatakan bentuknya abstrak. Tapi apa, saudara? Bisa dirasakan. Seperti tadi. Ya, bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan dan sikap kita. Itu dirasakan, saudara. Sebenarnya kalau dia mau wujudnya yaitu. Jadi kita bisa merasakan kasih itu. Nah, saudara, bagaimana kasih yang pertama tadi belajar dari prinsip tentang bagaimana hubungan Kristus dan jemaat, rahasia di dalam hubungan Kristus dan jemaat. Yang pertama tadi bicara tentang kasih, ya. Kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu kasih yang kekal. Ya, kasih yang kekal dia berikan. Kita belajar bahwa kasih yang kekal itu yang akan menolong kita. Nah, prinsip yang kedua, saudara, prinsip yang kedua yang dari hubungan Kristus tadi, yang pertama adalah kasih, yaitu kasih agape. Yang kedua, saudara, ini bicara tentang pengorbanan, ya, tentang pengorbanan. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Ibrani, saudara, Ibrani pasal 10 ayat 14 ini katakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, satu korban itu menyempurnakan, ya, oleh satu korban menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, kembali saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5, Anda tulis ayatnya di situ. 5 ayat 25 dikatakan, hai suami kasihlah istrimu, ya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Untuk apa, saudara? Ayat 26-nya, saudara, kalau kita 26 ya, ayat 25-nya tadi, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, tadi Ibrani tadi katakan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, prinsip di dalam Efesus pasal 5 ini, suami mengasihi istrinya ya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Untuk apa, saudara? Nah, ini ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menyempurnakan, ya, supaya demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak keji. Saudara, pengorbanan Yesus, saudara, itu akan menjamin hubungan yang kekal. Ya, pengorbanan Kristus itu menjamin hubungan kekal antara Kristus dan jemaat. Dan bisa membuat kita bisa terhubung dengan Kristus sampai hari ini karena ada pengorbanan Kristus. Ya. Nah, suami istri, saudara, kita mesti belajar. Kita belajar seperti Yesus, punya kerelaan untuk berkorban. Ya, kita ini harus mau berani berkorban untuk pasangan kita. Jangan mengorbankan pasangan kita. Banyak pasangan-pasangan suami istri yang mengorbankan pasangannya, saling mengorbankan, ya, demi kepentingannya sendiri. Nah, saudara, bicara tentang belajar tentang bagaimana Kristus itu berkorban, menyerahkan dirinya, saudara, oleh satu korban saja, ia menyempurnakan. Saudara, seharusnya ketika kita belajar tentang prinsip ini, saudara, ya, tentang bagaimana kasih
ya yang ada di dalam diri kita, kemudian kita berani untuk berkorban satu dengan yang lain, ya berani apa saudara berkorban untuk pasangan kita, ya kata menyerahkan diri atau berkorban, saudara ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita mematikan ego kita. Ya Yesus itu kan dikatakan gitu, sekalipun kedudukannya yang tinggi, dia rela merendahkan dirinya, bahkan rela mati di atas kayu salib. Saudara berani mati egonya, ya mematikan egonya. Nah, saudara lihat ayat 26, 27 tadi dikatakan supaya apa, saudara? Ketika kita mati ego kita, ini sebetulnya bukan untuk kita kalah, bukan, saudara. Tapi ketika kita mematikan ego kita, masing-masing mematikan egonya, itu sebetulnya untuk menguduskan pasangan kita, ya, untuk menyempurnakan pasangan kita. Supaya apa? Supaya pasangan kita itu tidak bercacat celah, bercacat kerut atau yang serupa itu. Ya, ayat di Efesus 5 katakan. Jadi pengorbanan ini penting, saudara. Ya, berkorban apa, saudara? Untuk kepentingan bersama. Berkorban untuk apa? Untuk supaya ada pertumbuhan atau ada kedewasaan di dalam pernikahan kita. Berkorban ini untuk apa, saudara? Untuk ya tadi, saudara, supaya kita saling menguduskan, supaya kita ini bisa saling apa, saudara, membuat kita tidak bercela. Ya, ini penting, saudara. Kenapa, saudara? Ini berkorban itu ya tidak enak, saudara. Ya, kami pernah sharing ya, tapi kami mau cerita lagi, saudara. Berapa waktu yang lalu kami ini sempat mau tidur gitu, kami ini ngobrol gitu ya, ngobrol terus ketemu, saudara, beberapa hal. Waktu itu saya lupa, saudara. Tapi istri saya tuh waktu itu, saudara, sering begini, saudara. Saya tahu maksudnya dia tidak melarang saya, tapi seperti apa, saudara, spontan ngomong, dan itu menurut saya baru ngomong sama dia. Tak perhatikan kamu itu latah. Latahnya apa? Jadi gini, saudara, kalau pas misalnya ke supermarket gitu ya, dia nanti sampai di supermarket tuh dia kadang-kadang tanya sama saya, mau beli apa kamu? Sementara dia milih sayur apa, beli apa, dia tanya apa. Saya bilang belum tahu, saya gitu, belum tahu. Tapi saudara, nanti ketika saya ini ya keliling, lihat-lihat, karena saya kalau sudah masuk supermarket tuh kadang-kadang saya bingung, saudara. Lihat barang banyak gitu malah bingung. Mau beli apa, mau dibeli semua ya tidak mungkin, ya toh. Dibeli semua kan supermarketnya pindah ke rumah saya atau saya yang pindah ke supermarket gitu ya. Kan enggak, bingung. Nah, ketika saya nanti milih barang, saudara, megang barang apa gitu, dia lewat, lihat saya, itu komentar. Dan komentarnya terkait, misalnya gini ya, saya lagi megang buah, jeruk gitu misalnya. Saya lagi megang, baru tak lihat, tak amati. Itu dia sudah lewat gini, terus. Apa enak jeruk itu? Manis. Apa manis? Saya ini gini, saudara. Ya enggak tahu toh, maksudnya gini loh. Ya kan belum sama nyoba ya belum. Ya dimakan ya belum. Baru lihat wujudnya, saudara. Baru milih-milih itu kan ya baru mikir. Ya, tapi sudah lewat sudah gitu. Apa manis jeruknya? Sudah, saudara. Itu sekali gitu ya. Nanti kapan lagi gitu, ada apa lagi, gitu lagi, saudara. Komentar, jadi nanti barang apa enak toh. Jadi itu saya lama-lama gini, saudara. Saya enggak beli aja deh. Males saya, saudara. Males, maksudnya gini loh. Nanti kalau tak beli misalnya, saya bilang enggak apa-apa, beli aja. Misalnya jeruknya beli, sampai rumah coba ternyata memang enggak manis. Nah, karena itu mesti ada buntutnya kan, ada bahasa lain kan gitu. Nah, dia tahu tadi aku kan sudah bilang apa manis, ternyata mau beli. Nah, saya tuh lama-lama berpikir ini, daripada nanti komentarnya nambah, ya sudah lebih baik saya enggak jadi beli aja. Berkali-kali, saudara.
itu terjadi. Saya tuh sampai lama-lama gini, setiap kali saya mau beli barang sesuatu gini, saya gini, beli enggak ya? Kayaknya enggak usah deh. Loh, itu saya gitu. Nah, satu kali sampai di pas malam itu kami mau tidur, kami ngobrol, sharing, saudara. Dia itu waktu itu ngomong apa ya? Ngomong apa? Oh, dia merasa gini, saudara. Dia itu, saya itu mau memberikan sesuatu kepada orang gitu, barang. Terus ini sisa, barang sisa material, saudara, sisa material. Saya pikir ini orang ini lagi butuh, tak kasih. Waktu saya mau ngasih, saya itu baru komentar, saudara. Oh, ini tak kasihkan ini. Saudara, istri saya ini langsung ini, kerjaan belum selesai, mau kasih ke. Langsung, saudara. Jadi, enggak ada A, enggak ada B, enggak tanya dulu sama saya. Saya waktu itu ya, saudara, waktu itu saya agak jengkelnya karena saya ngomong, bentar, kamu itu ikut aku ke proyek aja cuma nunggu di mobil. Kamu enggak pernah tahu kerjaan ini sudah selesai apa belum. Kalau aku ngasihkan sisa material ini, pasti ini kerjaan sudah selesai, bukan pekerjaan belum selesai. Cuma caramu ngomong itu loh, kok kayaknya sudah langsung, belum sudah dikasihkan orang loh. Kok belum sudah dikasihkan. Kalau ini belum selesai, tak kasih ke salah. Dan aku juga tahu ukurannya. Nah, saudara, rupa-rupanya, terus saya, nah ini saudara, ini yang memang akhirnya apa, mendorong saya, membuat saya ini jadi mengungkapkan rasa jengkel saya. Saya ngomong gini, kayaknya aku ini melakukan apa aja enggak pernah ada yang benar. Gitu. Semua yang tak lakukan mesti salah. Nah, saudara, rupa-rupanya itu membuat istri saya akhirnya merasa gimana? Iya. Jadi saya mulai ingat gitu ya. Tiap ada kejadian gitu dia selalu keluar kata-kata gitu. Soal tadi ya material. Terus saya tuh sempat, maksudnya tujuan saya itu ya nanti dulu setelah penyerahan gitu baru beres gitu, karena ownernya ini kan juga orangnya agak ini juga cepat juga, jadi inilah harus ini gitu. Maksud saya biar beres dulu. Tujuan saya tuh sebenarnya ngomong seperti itu gitu ya. Tapi suami saya sudah nangkepnya seperti itu. Jadi setiap beberapa kali itu saya amati, saya malam itu sampaikan beberapa kali saya amati kok kalau ada saya ngomong gitu, ngasih masukan selalu dia keluar responnya gini, jawabannya apa yang tak lakuin enggak ada yang benar. Nah, itu saya rasanya waktu dengar itu tuh rasanya aduh, saya salah ini. Berarti saya selalu menyalahkan dia seperti itu gitu ya. Malam itu saya ngomong, itu kok kata-kata seperti itu, kok dengar kata-kata seperti itu enggak enak ya, enggak nyaman buat saya. Jadi saya merasa ya udahlah, lain kali sempat loh Bapak Ibu saya tuh merasa gini, ya udah besok saya enggak usah komentar lagi gitu ya. Enggak akan ngasih masukan lagi gitu. Sempat seperti itu, tapi sudah beres sih, kami beres. Ya, respon yang enggak yang membuat saya itu kok berarti saya membuat dia ini merasa bersalah terus gitu ya. Itu yang membuat saya ini terus berpikir gitu ya, oh berarti yang saya lakukan salah gitu. Jadi kami sama-sama waktu itu, seperti tadi ya dia cerita di supermarket, itu saya juga sebenarnya ya enggak punya pikiran enggak usah beli, kamu jangan beli gitu. Tapi itu refleks, apa enak toh, apa manis jeruknya, nah gitu. Itu tuh refleks. Jadi ternyata itu tuh juga membuat dia enggak nyaman juga ya. Lama-lama dia kalau, makanya saya amati ya, kalau ke supermarket kamu enggak beli apa-apa toh. Enggak beli gitu. Ternyata ada alasannya ternyata Bapak Ibu ya. Jadi dia merasa kalau pegang apa saya komentari, pegang apa saya komentari gitu. Jadi komentator. Sebenarnya saya juga ngomong ke dia loh. Sebenarnya kamu beli itu enggak masalah gitu, enggak apa-apa, ada beli aja gitu.
Tapi itu spontan. Nah, sekarang saya belajar Bapak Ibu ya bertobat untuk ya nanti ke supermarket sudah enggak ya. Ke supermarket enggak keluar lagi kata-kata seperti itu gitu ya. Nah, itu ternyata membuat kami ini enggak nyaman gitu ya. Nah, jadi sebetulnya disitulah sebetulnya saudara ini yang namanya korban. Ya, ego. Kita harus matikan ego. Jadi malam hari itu kami pemberesan yang ngomong. Jadi caramu ngomong selalu ya. Jadi begitu itu ngomongnya gitu. Belum baris kok kasih ke orang. Loh, omongannya tuh juga nadanya enggak enak, saudara. Jadi saya pikir ini gimana ya kok selalu kalau ngomong gitu. Jadi saya ngomong sana, saya enggak ada yang benar. Nah, saudara, malam itu kami mulai ngomong. Jadi saya juga cerita ini loh. Terus dia sempat gini, saudara. Ya sudah, aku mulai sekarang enggak akan melarang kamu, enggak akan komentar apa-apa, mau terserah. Ya, terus saya ngomong dulu, kamu ya salah juga kalau gitu. Kalau aku pas melakukan yang salah, kamu enggak ngasih masukan kan ya salah. Berarti kamu kan membiarkan saya terjerumus. Nah, harus ngomong, cuma caranya ngomong yang lebih baik. Ya, dan saya juga ya saya akhirnya mengungkapkan itu loh. Makanya jangan asal apa-apa. Makanya kalau saya pas ke supermarket, saudara, itu kalau beli sesuatu, ya waktu itu ya, paling aman apa, saudara? Paling aman yang beli yang saya sukai, yang dia enggak suka. Ya toh? Yang saya sukai, yang dia enggak suka. Kan dia enggak bisa komentar, saudara. Enak apa enggak enak, yang dia enggak suka. Ya, yang rasakan kan saya. Gitu ya. Jadi, ya egois jadinya, saudara. Ya, enggak berkorban. Nah, saudara, sebenarnya tujuannya ini adalah supaya gini, saudara. Supaya kita ini menyerahkan diri satu dengan yang lain. Ya, seperti Kristus menyerahkan dirinya. Untuk apa, saudara? Untuk menyempurnakan. Untuk membuat kita ini semakin dewasa, semakin tumbuh. Ya, seperti tadi saya di pertama tadi katakan, yang menikah sekian tahun, kondisinya baik. Yang sudah sekian belas tahun, kondisinya masih sama terus, saudara. Persoalannya sama terus, tidak ada kemajuan. Nah, saudara, ini saudara kita belajar ya dua prinsip yang kedua tadi. Bagaimana kita berkorban, jangan mengorbankan, jangan mengorbankan pasangan untuk kepentingan kita. Justru kita yang mematikan ego kita, berkorban untuk pasangan kita, masing-masing, saudara. Ya, masing-masing sehingga ya apa, saudara? Sebetulnya kami ini kan sama. Kalau mau apa-apa, mutusi apa-apa, beli apa-apa itu sama-sama lamanya mutusi, saudara. Ya, enggak, itu sama-sama lama. Ya, milih barang apa itu ya gitu. Ya nanti saya ngomong ini gini ya, sembarang. Nanti sembarang nyampe tempatnya, aku tuh kepengennya yang gini kok. Yang lagi kan merasa sembarang, saudara. Ya, nah itu membuat semakin gini, makin lama ya wis memahami aja, saudara. Oh dia kepengennya yang gini. Ya, pengennya apa-apa sing simple gini ya tahu. Cuma simpelnya dia sama simpelnya saya beda. Ya, tetap beda. Nah, sebab itu ya kita masih belajar bagaimana kita ini mau berkorban, mematikan ego kita untuk kepentingan bersama. Ya. Untuk kita ini bertumbuh menjadi dewasa ya penting ya. Untuk mematikan ego, memiliki kerendahan hati itu penting Bapak Ibu ya. Kalau ditegur, dinasehati, dikoreksi itu kan rasanya enggak enak ya. Kok kamu sebenarnya gini dengar aja rasanya enggak enak, tapi kita harus belajar untuk ya ini menyerahkan diri, mematikan ego kita untuk kita ini ya suami istri bekerja sama, bertumbuh sama-sama untuk menjadi semakin lebih baik. Ada pertumbuhan di dalam pernikahan. Karakternya juga nanti akan bertumbuh Bapak Ibu ya. Karakternya yang akan bertumbuh. Saya merasakan yang dulunya saya tuh tidak sabaran. Awal-awal menikah itu saya tipenya ya ini harus ini gitu ya. Tapi lama-lama saya belajar untuk ya udah belajar untuk sabar, karakter buah roh ya. Sabar saya ini terus bertumbuh. Ya bukan enggak sabar. Bukan enggak sabaran. Saya yang lebih sabar.
Kan gitu ya, nggak ada sabar. Nah, saudara, kita belajar, saudara, yang ketiga, prinsip dari yang prinsip hubungan Kristus dengan jemaat. Yang ketiga adalah tentang keselamatan. Ya, prinsip yang ketiga. Yang ketiga ini bicara tentang keselamatan. Bisa slide-nya Pak Indra. Next slide-nya yang ketiga, ya keselamatan, ya atau menyelamatkan. Saudara, kalau kita kayaknya